Berikut kelima, anak atau peserta didik sebagai makhluk spiritual. Nah, ini adalah peserta didik juga adalah makhluk yang juga memiliki imajinasi dan keingintahuan tentang Tuhan yang sudah secara alami ada di dalam dirinya. Jadi menurut pengkajian ini, menurut pengkajian dari Profesor Sijabat pendidikannya tentang pendidikan, bahwa nilai ketuhanan pada setiap orang itu sebenarnya sudah dimiliki secara alami sejak dia lahir. Ya oke, memang benar. Sejak manusia itu lahir, dia sudah memiliki, ketika dia mulai paham ya. Dia pokoknya titik awal ketika manusia itu sudah mulai punya kemampuan berpikir, menganalisa, manusia sudah memiliki kemampuan bawaan atau cara berpikir bawaan bahwa nilai ketuhanan itu sudah ada. Mereka sudah tahu, manusia itu sudah tahu bahwa ada satu oknum yang lebih besar dari dirinya, di mana dia berasal dan di mana dia akan kembali. Makanya disebutkan tadi, ada pandangan ketuhanan secara dunia itu lumrah yang manusia miliki sejak lahir, dan ada pandangan ketuhanan yang sudah dimurnikan dalam Kristen, dalam iman Kristen. Demikian. Nah, sasaran peserta didik kita harus tahu bahwa mereka juga sudah memiliki nilai ketuhanan. Nah, ini yang harus dimurnikan dari nilai ketuhanan yang sifatnya sekuler, yang sifatnya masih random, sifatnya masih kasar, sifatnya masih belum benar, sifatnya belum benar sesuai kebenaran firman Allah, kita bawa dalam ketuhanan yang benar sesuai dengan konsep ketuhanan Kristus, iman percaya pada Kristus yang seperti sudah dijelaskan tadi. Nah, baru ada peserta didik kita, anak sebagai makhluk bersuara hati. Apa yang dimaksud dengan makhluk bersuara hati? Ini adalah anak atau peserta didik itu adalah pribadi yang memiliki perasaan yang secara khusus berbeda dengan remaja atau orang dewasa, yaitu perasaan anak-anak. Jadi kita perlu menyesuaikan materi didik kita, materi didikan kita itu berbeda pada mereka yang anak-anak, perasaannya berbeda, tanggapannya berbeda dengan remaja, pemuda atau orang dewasa. Nah, bagaimana menurut pandangan Alkitab tentang 6 sasaran didik yang tadi? Nah, pertama yang tentang peserta didik sebagai makhluk fisik. Nah, menurut Alkitab juga sebenarnya sudah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia secara fisik, laki-laki dan perempuan. Itu di Kejadian 1 ayat 27 dan Matius 19 ayat 4. Alkitab juga menjelaskan bahwa Allah telah membentuk manusia secara jasmani sejak dalam rahim seorang perempuan. Itu di Ayub 31 ayat 15 dan Pengkhotbah 11 ayat 5. Nabi Yeremia pernah secara gamblang menerima firman Allah yang mengatakan bahwa Allah telah membentuk dia sejak dari rahim ibunya. Ya, itu Nabi Yeremia ya. Di Yeremia 1 ayat 5. Nah, itu sudah mencerminkan semua manusia. Bahwa Tuhan sudah menciptakan kita, sudah merancang hidup kita sejak kita masih dalam rahim. Pemberitaan dalam kitab Yesaya, yaitu di Yesaya 46 ayat 3 pun sesungguhnya turut menyatakan bahwa Allah membentuk manusia secara jasmani, dalam hal ini anak-anak. Oke. Kedua, tentang anak sebagai makhluk sosial. Nah, Alkitab menjelaskan bagaimana Allah mengetahui dan memahami bahwa manusia memiliki kemampuan dan kebutuhan sosial yang tidak hanya dengan dia sendiri tapi juga dengan sesama manusia. Maka dari itu, itulah bukti di mana Allah menciptakan Hawa. Manusia makhluk sosial, tidak hanya bersosialisasi dengan Tuhan, tapi dia butuh teman. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan ciptakan Hawa sebagai teman dan sebagai teman yang bisa membuat mereka beranak pinak, berkembang biak, memiliki populasi atau keturunan. Nah, baru juga anak sebagai makhluk alam. Alam juga memiliki keterkaitan rohani dengan anak, di mana atau peserta didiknya, di mana lewat alam peserta didik dapat belajar tentang Allah. Kitab Amsal yang paling banyak mengajarkan bahwa manusia dapat belajar tentang Allah dan hidup ini dari alam dan sekitarnya.
Ingat, Adam juga ditugaskan untuk menguasai alam. Ketika manusia ya, lewat Adam, Tuhan katakan kuasai bumi ini, bertambah, beranak cuculah, bertambah banyak dan menguasai bumi. Menguasai ini, nah ini sedikit saya terangkan. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemampuan, kehilangan nalar yang benar bagaimana cara menata, mengelola, bagaimana cara mengelola atau menguasai dunia ini dengan benar, dengan konsepnya yang dengan konsepnya Allah yang sudah Allah canangkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, yang sudah Allah canangkan di Taman Eden. Nah, dan ternyata manusia gagal. Mereka jatuh dalam dosa sehingga mereka diusir dari Taman Eden. Nah, ketika mereka diusir dari Taman Eden, dikatakan mereka hidup dalam kondisi terkutuk. Tanah terkutuk. Tuhan sendiri yang mengatakan engkau dengan berpeluh, dengan keringat mencari nafkah, ya, mencari penghidupan, ya, rezeki dari mengelola tanah. Dan makhluk-makhluk juga banyak tidak bersahabat. Demikian pula cuaca alam seolah tidak bersahabat. Sejak mereka keluar dari Taman Eden, jatuh ke dalam dosa tersebut. Nah, konsep pengelolaan dunia atau bagaimana manusia ingin menguasai dunia itu tetap ada dalam diri manusia. Tetapi identitasnya sudah jadi salah atau substansinya sudah jadi salah. Sudah jadi dosa. Nah, segala sesuatu yang didasari oleh sesuatu yang tidak sempurna oleh dosa akhirnya membuat tidak akan berhasil dengan baik, tidak akan membawa hasil yang baik. Cara pandang manusia untuk menguasai dunia ini sesuai sejarah yang terjadi berulang kali itu adalah bagaimana bisa menginvasi, menguasai yang lain, mengambil yang lain, merampas yang lain. Baik pribadi per pribadi, lihat apa yang terjadi antara Kain dan Habel. Ini sifatnya invasi, ingin menguasai. Iri hati itu menguasai sebenarnya. Jangan kita berpikir hanya sebatas pengambilan materi. Nah, Kain ini sebenarnya dia ketika dia iri melihat kenapa Tuhan menerima persembahan Habel, tidak menerima persembahannya dia. Ini sifatnya invasi sebenarnya. Sifatnya gagal mengelola. Ingin menguasai tetapi gagal mengelola. Begitu. Lalu bangsa bangkit melawan bangsa, ya. Antar pribadi, antar keluarga, antar kerajaan, antar bangsa saling menginvasi, saling mengambil hak milik. Ingin menguasai. Manusia gagal dalam konsep penguasaan yang Tuhan inginkan. Bagaimana menguasai dunia dengan benar. Nah, itu terjadi sampai sekarang. Kita lihat saja lingkungan sekitar kita. Bagaimana cara pandang manusia tentang menguasai. Dari kelompok yang paling kecil hingga ke tingkat yang paling besar. Antar negara, ya, antar perusahaan-perusahaan besar. Semua ini sifatnya invasi, semua ini sifatnya ingin saling menguasai. Kadangkala itu dilabeli dengan kerjasama, padahal ingin menguasai, memiliki kepentingan-kepentingan sendiri. Begitu, sulit sekali mencari kerjasama yang memang murni untuk simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Kebanyakan, kalaupun saling menguntungkan, ada niat-niat tertentu. Inilah mengapa manusia gagal dalam hal mengelola dan menguasai. Kalau kita mau kasih contoh juga tentang mengelola, teman-teman, kita boleh melihat sampai sejauh ini. Kita ambil satu aspek hukum. Sampai sejauh ini sudah dengan kemampuan manusia menelaah hukum, ya, menelaah, mempelajari hukum, membuat produk-produk hukum, ya, punya profesor sampai kalaupun boleh ada yang lebih dari profesor, ya, profesor hukum. Sampai di mana pada kondisi sekarang ini, ya, sampai di mana hukum itu bisa berbicara dengan seadil-adilnya. Kalau kita lihat situasi, kita lihat
realita dunia. Hukum bisa berbicara seadil-adilnya, bisa menjadi perisai bagi kaum yang lemah, yang butuh keadilan, atau bisa menjadi senjata bagi aparat dalam meluruskan keadilan. Sampai sejauh mana hukum ini akhirnya bisa membawa keadilan bagi dunia. Dengan bertambahnya banyak orang yang pakar hukum, tahu akan hukum, yang memiliki titel di bidang hukum, sampai sejauh mana hukum berbicara untuk mengadilkan dunia ini, membawa kebenaran keadilan bagi dunia ini. Hukum yang tertinggi Tuhan Yesus Kristus yang tinggal di dalam kita. Dia jadi hukum dalam pribadi kita, sudah itu adil. Dunia boleh tidak adil, kita menikmati keadilannya. Nanti Roh Kudus akan bicarakan secara pribadi, secara langsung buat kita semua, ya teman-teman, rekan-rekan sekalian. Kita lihat juga sisi sosial. Ada banyak sarjana sosial, ada banyak pakar ahli sosial, tapi sejauh mana hubungan yang baik antar negara, antar pribadi, hubungan sosial yang baik lah seluruh dunia sama manusia, sejauh mana yang bisa diraih, sejauh mana yang sudah, sejauh mana yang dicapai, keberhasilan yang dicapai lewat hubungan sosial sampai saat ini antar semua manusia, antar interaksi sosial antar semua manusia. Karena konflik dan sebagainya masih sangat sering terjadi. Jadi saya mencoba menyimpulkan atau mencoba memberi contoh kepada teman-teman untuk bisa mengelola wawasannya, untuk meluaskan wawasan kita semua, dan kita kaji juga dalam Roh Kudus dalam kita secara firman Tuhan, bahwa apapun tindakan yang manusia raih, yang manusia usahakan dan raih sampai saat ini, itu belum bisa membawa kita pada satu goal kebaikan, goal kebenaran, goal kesejahteraan bersama. Itu realita. Silakan kita pelajari sendiri, kita lihat sendiri keadaan lingkungan kita. Teknologi, oke, teknologi berkembang pesat, teknologi maju dan sebagainya. Tapi dampak buruk, gelombang elektromagnetik dari 4G saja sudah sangat berbahaya, apalagi 5G, smartphone dan sebagainya. Dari segi teknologi, limbah perusahaan dan limbah sebagainya, teman-teman. Pencemaran udara, pencemaran lingkungan dan sebagainya, polusi dan sebagainya, itu yang dihasilkan dari segala kemajuan ini. Jadi apapun yang manusia kerjakan itu memiliki dampak buruk. Apapun yang manusia temui itu memiliki dampak buruk sejak kejatuhannya. Karena dalam tubuh daging ini yang sifatnya fana, hasilnya adalah fana. Bisa ya? Dalam tubuh yang terbatas ini, niat yang tidak benar ini, hasilnya tidak benar. Apapun yang manusia ciptakan, yang manusia dapatkan, itu menimbulkan juga kerusakan. Ada hal yang dibaharui, oke, kita katakan dibaharui, tapi ada hal konsekuensi lainnya. Itu tidak akan terjadi kalau manusia masih di Taman Eden dan tidak melakukan dosa. Konsep pengelolaan dan menguasai dunia tidak seperti sekarang ini. Konsep pengelolaan dan menguasai dunia yang manusia lakukan sesuai dan sejalan dengan Allah tentunya tidak memiliki dampak buruk sedikit pun. Mengenai populasi, ada perbedaan mencolok. Kenapa kita, apalagi di negara berkembang dengan populasi penduduk yang sangat banyak seperti Indonesia, katanya urutan 4 terbanyak di dunia populasinya, itu populasi ditekan.
Sekarang ada 7, sekian miliar penduduk dunia, dan PBB selalu menekankan untuk penekanan populasi. Nah, rekan-rekan mahasiswa, ini penekanan populasi ini didasari oleh karena ada darurat populasi menurut PBB. Menurut PBB yang menjadi agenda dari semua negara. Sehingga ada program, kalau di Indonesia program keluarga berencana. Jadi penekanan populasi. Sebab katanya kalau semakin banyak manusia itu akan semakin banyak bencana. Jadi jadi satu musibah pertambahan penduduk pada sementara itu berbeda dengan tujuan awalnya Tuhan. Tuhan katakan pada Adam dan Hawa, bertambah banyak, beranak cuculah, dan kuasailah bumi. Kuasai ini maksudnya dalam kebenaran Allah, pengelolaan, kesejahteraan. Jadi semakin bertambah manusia, kalau dalam konsepnya Allah, semakin bertambah manusia akan semakin sejahtera sebenarnya. Ini konsepnya Allah. Dia menyuruh demikian sebelum manusia dalam dosa. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, apapun yang terjadi hasil dari hidupnya itu membawa bencana, pertambahan penduduk dan sebagainya. Nah, inilah perbedaan antara pengelolaan di dalam Allah dan pengelolaan setelah di luar Allah. Nah, Yesus datang supaya termanifestasi kembali rencana Allah yang telah gagal dahulu, termanifestasi kembali di dalam kita. Makanya Paulus katakan kita berlawanan dengan arus sebenarnya. Ini memang sensitif. Bukan berarti kita akan berlawanan dengan program pemerintah. Kita tetap tunduk pada program pemerintah, agenda pemerintah, dan peraturan pemerintah. Tapi kita tahu juga mengenai, kita tunduk kepada hal itu bukan dengan ketundukan iman rohani, ya, ketundukan sebagai warga negara. Demikian. Ketundukan kita yang paling utama adalah pada Tuhan. Jadi kita meyakini bahwa kebenaran Tuhan lah yang paling hakiki, yang paling benar dalam kita. Ini bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk buat keturunan sebanyak mungkin, tidak demikian juga. Tapi kita memiliki wawasan iman bahwa sebenarnya firman Tuhan atau agenda Tuhan, rencana Tuhan itu berbeda jauh dengan rencana manusia. Rencana Tuhan yang benar sebenarnya seperti itu. Yang saya contohkan tadi misalnya tentang populasi manusia, sebenarnya semakin bertambah banyak semakin menjadi berkat, bukan malah semakin bertambah banyak semakin menjadi musibah. Nah, ketika kita mengetahui hal itu, kita menjadi yakin bahwa Tuhan Yesus datang secara pribadi atas kita. Dia merubah pola pandangan kita. Kita berlawanan sebenarnya dengan arus dunia, dengan sistem dunia, tetapi di satu sisi juga kita harus tunduk pada pemerintah kita. Nah, kita berlawanannya pada konsep iman. Kalau dunia berpikir akan musibah, semakin begini semakin musibah, justru pola pikir yang Tuhan tanamkan kepada kita itu kembali seperti di Taman Eden. Oke, lingkungan kita tidak seperti Taman Eden, makanya ada saatnya kerajaan 1000 tahun nanti, ya, kerajaan di mana setelah masa ini kerajaan 1000 tahun, kerajaan Yerusalem baru, langit baru, bumi baru, itu memang situasinya sudah seperti bukan seperti itu, memang situasinya Taman Eden, Taman Firdaus, Taman Kemuliaan Allah, surga. Bila dengan situasi sekarang. Tapi sejak Tuhan Yesus datang, Dia telah menghadirkan kerajaan Allah itu dalam pribadi kita. Memang kita sekarang ini melatih diri secara rohani, mewujud nyatakan kerajaan Allah, Taman Eden itu, surga itu di dalam kita. Kalau di dalam kita sudah menjadi surga, makin hari makin surga, kita tidak terpengaruh banyak dengan situasi di luar. Nah, ini kita mewujud nyatakan surga di dalam kita, pada sesama kita, pada lingkungan kita. Tidak berbicara secara jasmani melulu, tapi utamanya rohani. Itu yang Tuhan tekankan kepada kita lewat pendidikan Kristen ini, sifatnya rohani. Ada masa di mana kerajaan Allah itu nyata secara jasmani, 1000 tahun damai dan langit baru, bumi baru. Tapi untuk saat ini,
kita sudah menikmati itu secara rohani. Ini yang utama. Jadi kita ada di dalam dunia yang kondisinya memang sedang rusak, tapi pola pikir kita, perasaan kita, iman kita sudah di dalam Taman Eden, taman peristirahatan, taman Firdaus, surga, kerajaan Allah, terwujud nyatakan oleh Yesus, kesempurnaan Allah, Yesus Kristus, terwujud nyatakan di dalam kita. Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Buah pohon kehidupan yang tidak dimakan oleh Adam dan Hawa, mereka pilih pohon pengetahuan. Buah dari pohon kehidupan, buah yang memberi hidup, itu datang dalam pribadi Yesus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia itu satu-satunya jalan untuk lepas dari penderitaan, dari pencobaan dunia. Satu-satunya kebenaran yang manusia cari-cari. Apa sih kebenaran itu? Sampai Pilatus katakan, yang kebenaran itu apa? Soalnya kebenaran setiap orang jadi kacau, berbeda-beda. Itulah dunia jadi kacau, karena masing-masing mempertahankan kebenarannya masing-masing. Hingga kebenaran yang sesungguhnya datang, dia mengalahkan semua kebenaran dalam tanda kutip. Kebenaran dunia ini tunduk kepada dia, satu kebenaran itu. Nah, kita diajak untuk itu. Hubungan yang baik dan hubungan yang akan memiliki ikatan yang erat kalau diikat oleh kebenaran Kristus. Pribadi A ini menganggap dia punya kebenaran sendiri. Hati nuraninya punya konsep sendiri tentang kebenaran. Pribadi B juga demikian. Bagaimana mereka bisa berhubungan dengan baik kalau tidak dengan kebenaran Kristus, tunduk pada kebenaran Kristus. Kebenaran Kristus, dia akan di dalam kebenaran Kristus tidak ada lagi yang benar, teman-teman. Saya kehilangan kebenaran saya ketika saya menerima dia. Kalau saya merasa saya benar, maka saya tidak akan menerima dia. Orang yang masih merasa dirinya benar, lalu berkata saya menerima Tuhan Yesus sebagai kebenaran saya, dia membohongi dirinya. Dia membohongi Tuhannya tanpa disadari. Karena kalau penyerahan kita dari hati nurani yang paling dalam, kita menyerahkan dia tinggal dalam hati nurani kita yang paling dalam, menjadi Tuhan atas diri kita, maka kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun kebenaran di dalam kita. Kebenaran manusia harus tunduk pada kebenaran Allah. Ini titik awal di mana manusia bisa berhubungan dengan benar satu dengan yang lain. Hubungan dalam keluarga, memang ada pengorbanan atau pakai bahasa apa itu ya, ada kerelaan, pemberian diri, tunduk pada kebenarannya Allah, kebenaran Kristus. Pihak sebelah juga demikian. Nah, kalau Kristus yang sudah menjadi kebenaran antar kedua belah pihak, tidak ada lagi permasalahan, tidak ada lagi untuk tidak saling menerima. Saling menerima. Ini yang Tuhan Yesus pulihkan. Ini yang Tuhan Yesus pulihkan sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Dia datang, dia pulihkan hubungan manusia dengan Allah. Manusia dalam kemanusiaannya tidak sanggup untuk mencapai Allah, dan Allah dalam kealahannya ini, perjanjian lama, dia tidak sanggup mencapai manusia. Dia capai manusia dengan cara yang sangat terbatas. Manusia harus suci. Kitab Imamat, Tuhan mendidik, memberikan didikan pada bangsa Israel sangat ketat. Kesuciannya harus bersih secara jasmani, bersih secara rohani. Nah, umat Israel kebanyakan berkancang dibersih secara jasmani saja, karena kemampuan bernalar pada saat itu tentang Tuhan memang secara jasmani toh. Sementara Allah sudah mau menyampaikan bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah hal yang sifatnya rohani. Tapi kemampuan memang bangsa Israel, manusia pada saat itu hanya sanggup sampai jasmani. Kita harus membersihkan jasmani. Makanya ada hukum-hukum imamat kan bangsa Israel. Kalau imam mau mempersembahkan korban, dia harus karantina sekian hari, ya, tidak boleh, harus benar-benar dalam kondisi suci. Begitu pula wanita dalam bangsa Israel harus benar kondisi suci.
persembahan diatur, korban bakaran, korban penebus salah, berbagai macam korban, korban penghapus dosa dan sebagainya. Nah, Allah dalam konsep perjanjian lama tersebut tidak sanggup untuk menerima manusia. Ini bukan berarti Allah terbatas atau Allah tidak sempurna. Apakah saya katakan tidak sanggup? Maksudnya Allah dalam konsep kealahan, ketuhanan dalam perjanjian lama, dia belum bisa untuk menjangkau, untuk menerima keberadaan utuh dari manusia. Harus ada pula syarat yang ketat. Makanya dipilihkan hanya ada bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, yang dilatih dengan pola hidup yang ketat, yang berkenan kepada Allah untuk berhadapan dengan Allah di dalam ruang maha suci hanya satu imam, dan itu 1 tahun 1 kali. Dan jika imam itu gagal dalam karantina, gagal dalam proses penyucian sebelum bertemu dengan Allah, nah ketika dia masuk di ruang maha suci, dia diikat kakinya. Kalau dia gagal, nanti ketahuan, karena dia akan mati di dalam, tidak sanggup dalam kenajisannya bertemu dengan Allah, dia akan mati. Makanya kakinya diikat dari luar. Kalau dia sudah sekian waktu di dalam, saya lupa patokan jamnya berapa lama, mereka akan tarik tuh kakinya. Nah nanti kalau talinya bergerak, dia gerakkan kakinya, terasa kan, oh masih hidup, berarti aman. Demikian cara keimamatan, cara hubungan manusia dengan Allah di zaman perjanjian lama tersebut. Jadi Allah belum bisa sepenuhnya menerima manusia pada saat itu. Nah, nanti ketika masuk di perjanjian baru, Allah belajar, saya harus datang sebagai manusia, merasakan tubuh manusia, hidup bersama mereka, dan saya akan tinggal di dalam mereka. Menerima sepenuhnya. Tidak ada lagi batasan. Ruang maha suci itu tirainya sobek, menunjukkan tidak ada lagi batasan. Dia menerima sepenuhnya saudara dan saya. Dia tidak lagi mau memandang seberapa jauh kotornya kita, seberapa jauh dosanya kita. Jadi konsep dosa ini bukan hanya sifatnya perbuatan, mencuri, terlalu ringan dosa seperti itu. Tuhan Yesus sudah sempat memberi satu bayangan yang jelas bahwa konsep dosa di perjanjian lama beda dengan konsep dosa yang sebenarnya Allah mau tunjukkan. Mengapa Allah tidak bisa menerima penyucian yang sekian ketat pada masa perjanjian lama? Karena sifatnya jasmani semua. Padahal yang Allah ingin tunjukkan, yang Allah tidak bisa membuat Allah tidak bisa menerima, itu adalah konsep batiniah. Manusia boleh bersih secara jasmani, tapi batiniahnya belum. Batiniahnya tidak. Itu yang Tuhan Yesus ungkapkan sedikit demi sedikit. Seperti dia katakan begini, orang kalau mengingini saja, dia sudah punya niat mencuri. Itu sudah sama dengan mencuri. Dia sudah punya niat bersinah, itu sama dengan bersinah. Niat saja. Jadi sebenarnya dosa itu bukan nanti berbuat, bukan nanti saya ambil ini, saya ingin mengambil sesuatu, niat itu sudah, itu dosa. Nah, tidak ada kebenaran di dalam pribadi manusia. Yesaya berkata, dan dikutip oleh Rasul Paulus, kitab Paulus, Rasul Paulus, dia berkata, di dalam pribadi manusia tidak ada sesuatu yang benar. Tidak ada sesuatu yang benar. Di dalam kitab Roma 7 tentang hukum, tidak ada sesuatu yang benar, dan akhirnya kita harus menerima dia sebagai kebenaran kita. Oke? Nah, selama kita mengakui bahwa kita ini, ada ayatnya juga kan itu, selama kita mengakui bahwa kita ini benar dan tidak bersalah, berarti kita membohongi dia, mengatakan bahwa dia bersalah, mengatakan bahwa Allah itu bohong. Jadi manusia harus benar-benar menerima Tuhan menjadi Tuhan dalam hidupnya.